Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan penyertaan sepanjang hari ini, dan di malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di malam hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Dikatakan demikian, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kahsel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab, juga pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tokoh yang bernama Benaya, seorang pengikut yang dapat dipercaya. Ketika kita melihat bahwa Daud di dalam kehidupannya, ternyata Daud ini memiliki pasukan atau orang-orang yang selalu berada di sekelilingnya. Dari orang-orang yang ada di sekeliling Daud, ada salah satunya bernama Benaya. Dan kalau kita lihat bahwa Daud memang memiliki 30 orang yang bisa dikatakan kesatria, atau orang yang selalu mengikut kemanapun Daud pergi. Nah, kalau kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang luar biasa yang menyertai Daud. Mereka adalah prajurit-prajurit yang gagah dan pemberani di dalam menghadapi semua masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh Daud. Secara fisik mereka memiliki kekuatan dan kemampuan secara luar biasa sebagai seorang prajurit yang kuat. Secara karakteristik dia adalah orang-orang yang dekat Daud adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan secara luar biasa. Kemampuannya satu dengan yang lain, memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itulah orang-orang yang ada di sekitar Daud, di mana Daud memiliki 30 kesatria dan semuanya memiliki kemampuan berperang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di antara mereka ada seorang yang bernama Benaya. Kita bisa tahu bahwa Benaya adalah seorang perwira yang sangat luar biasa di dalam menjalankan tugasnya, di mana dia bertanggung jawab sebagai pengawal pribadi. Benaya tidak pernah mengkhianati Daud. Dia terus dan bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang dia percaya. Kalau kita lihat bahwa Benaya dengan Daud mempunyai hubungan yang sangat luar biasa, dimulai di saat Daud mengalami tekanan ketika dia dikejar oleh Saul, di mana di situ adalah awal hubungan pertama Daud dengan Benaya. Mereka merupakan pribadi yang bertemu di saat mengalami satu pergumulan yang sama, mengalami tantangan yang sama. Mereka bersatu di dalam satu perjuangan. Mereka mengalami tekanan dan mereka mulai menjadi pribadi yang saling memperhatikan dan saling mempercayai. Ketika mereka bertemu di padang gurun, Daud berusaha menghindari kejaran dari Saul yang membunuhnya. Di saat itulah Daud bertemu dengan orang-orang yang saat itu sedang mengalami kesusahan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, di situ ada kurang lebih 600 orang yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang patah semangat, patah hati, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang punya utang banyak. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa orang ini ketika bertemu dengan Daud yang juga mengalami satu kondisi yang tidak baik, ternyata Daud mampu mengubah, menjadikan mereka menjadi satu pasukan tempur. Adalah hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dia menjadi pasukan yang sangat luar biasa, menjadi pasukan yang efektif, dan di sini kita bisa melihat bahwa Benaya menjadi seorang pemimpin di dalam kumpulan orang-orang ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Benaya melihat apa yang dilakukan oleh Daud adalah sesuatu yang sangat positif, sehingga dia menjadi pribadi yang memperhatikan Daud. Ketika Daud hidupnya benar di hadapan Allah, maka dia mulai memutuskan
untuk melayani Daud dengan segenap hati. Dia mau melayani Daud dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita lihat bahwa hasilnya, kita bisa melihat di dalam Alkitab mencatat bahwa tindakan Benaya itu sangat mengagumkan dan dia melakukannya dengan segenap hati. Di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan Benaya kepada Daud dilakukan dengan ketulusan hati yang ada di dalam hatinya. Di sini kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Benaya. Benaya memiliki kesetiaan yang luar biasa yang dilakukan di dalam hidupnya kepada Daud. Kesetiaan harus berdasarkan pada cara pemimpin di dalam kita menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Daud setia kepada Allah, maka anak buahnya mengikuti jejak Daud yang setia kepada Allah itu. Ketika kita menentukan suatu otoritas untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kehidupan kita. Kita perlu menunjukkan kesetiaan kita dan dukungan kita untuk kita benar-benar melayani Tuhan. Kalau kita lihat berapa banyak usaha yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya, melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita, di dalam kedudukan kita, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dengan segenap hati. Kita mau memperhatikan kesetiaan kita kepada Kristus dan kepada mereka yang benar-benar melayani Dia. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi pemimpin, bisa menunjukkan kesetiaan kita, dan kita bisa melihat sikap Benaya yang sangat menghormati Daud, dan dia bisa mengambil keputusan ketika melihat kesetiaan Daud kepada Allah. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang setia, pribadi yang dapat dipercaya dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini yang akan melakukan dalam segala aktivitasnya, Tuhan tetap menyertai dan memberkati dalam kegiatan ataupun pekerjaannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan menolong, memberikan kelepasan dan kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.